warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sumarni, selaku Kepala Sekolah SDN Kampung. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya yang setelah bersedia hadir mengikuti diseminasi atau berbagi praktek baik. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur dan kehadiran Yang Maha Esa atas berkah rahmatnya yang kita dapat melaksanakan kegiatan pada siang hari ini dengan lancar dan aman. Semoga dalam kegiatan ini nanti kita dapat memperoleh manfaat baik yang dapat diimplementasikan dalam dunia pendidikan, dalam kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan bersama. Sebelumnya Bapak Ibu, saya mohon izin. Jadi di sini saya sedang berbagi pengalaman, berbagi ilmu yang telah saya peroleh dari pendidikan saya melalui program pendidikan guru penggerak Kata 9 mengenai budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, Bapak Ibu, kebetulan cuacanya cukup mendukung, agak ngantuk-ngantuk, agak sepoi-sepoi. Nah, ini jam-jam riskan, semoga ini bisa konsentrasi. Nah, Bapak Ibu, untuk agenda hari ini, pertama pembukaan, kedua nanti saya akan menyampaikan kompetensinya, tujuan yang akan kita capai, dan selanjutnya nanti kita masuk ke pemahaman inti, eksplorasi konsep, dan yang terakhir nanti kita akan melakukan eksplorasi. Untuk tujuan kegiatan hari ini, Bapak Ibu, saya berharap dari diseminasi yang saya lakukan nanti Bapak Ibu mungkin akan menambah pengalaman berkaitan dengan konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol serta nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya menjelaskan restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Dan yang terakhir yaitu menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai progresi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah kelas atau sekolah. Mungkin sebelumnya sudah disampaikan oleh Bapak Humas di melalui diseminasi Pak Mas lakukan, dan semoga ini ada ilmu-ilmu yang baru muncul, tercipta aha momen nanti bisa menjadikan musik Bapak Ibu bermanfaat bagi kegiatan belajar kita semua. Jadi di sini sifatnya berbagi Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, saya ingin meminta pendapat Bapak Ibu terkait pertanyaan tematik yang sudah saya sediakan. Ada 3 pertanyaan tematik ada yang Bapak Ibu. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, Bapak Ibu, saya di sini ada stiker. Bapak Ibu nanti mungkin bisa menuliskan ya setuju atau tidaknya. Pertanyaan 1, 2, 3. Ini kira-kira 1 setuju atau tidak, 2 setuju atau tidak. Oke Bu. Boleh Mas jawaban? Jadi di panitia
Mai Asman nih Bapak Ibu ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Dua, hukuman pemberian hukuman dengan hal positif seperti memberikan buku atau bersikap sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Bapak Ibu, jadi Ibu Sumarni ini ya. Pak Mas belum. Ini Pak Idris. Oh, mereka sekalian ini ya alasannya. Jadi ya, ada alasannya, boleh mereka langsung. Yang pertama, sambil menunggu Mbak Evi ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Di sini saya tertarik dengan pendapat dari Ibu Sumarni. Mungkin dari Ibu Sumarni boleh tuh memberikan alasannya kenapa tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya tidak setuju karena yang namanya hukuman itu anak tidak akan disiplin dan hal itu akan membuat anak ketakutan. Berbeda dengan misalnya anak diberi contoh atau pembiasaan, itu akan berbeda, anak akan mengikuti. Terima kasih. Dengan dari Ibu Sumarni tadi menyampaikan bahwa supaya kita menjadi sebagai teladan dari siswa memberi contoh pada hukuman dan itu nanti akan memiliki dampak yang kuat pada anak. Terima kasih Ibu Sumarni. Untuk yang kedua, mungkin dari di sini sudah ada alasannya kebetulan Mbak Melani Ariska. Mungkin dari Mbak Melani Ariska bisa menyampaikan. Pemberian yang positif seperti yang mereka atau memberikan dalam sekolah dapat meningkatkan disiplin anak saya rasa iya. Karena di situ mental psikologis anak diangkat, didukung ya. Jadi anak tidak merasa tertekan, sehingga dengan penerapkan hal positif seperti itu, hal disiplin dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam diri anak. Terima kasih. Ya, dari Mbak Rizka menyampaikan bahwa ini untuk menjaga mental anak supaya tidak tertekan. Nah, seperti itu. Untuk yang ketiga, mungkin belum Pak Promes mungkin bisa menyampaikan yang ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Dalam hal ini, terima kasih atas kesempatannya Pak Gubernur dari secara ini. Kemudian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Dalam dua hal satu kemudian pertama bisa diartikan iya, tak sepintas penghargaan tersebut itu sesuai dengan keadaan, artinya kajian yang diberi. Untuk yang keduanya, terkadang dalam pemberian penghargaan itu yang harus diantisipasi adalah terkadang anak itu mempunyai rasa yang berlebihan, dan akhirnya dia tanda kutip mempunyai perasaan sombong. Itu yang artinya tidak kita inginkan. Selama penghargaan itu memang meningkatkan motivasi dan wajar dan sesuai dengan kebutuhan anak, saya setuju dengan pendapat tersebut. Terima kasih. Jadi ada dua poin ya, Bapak Ibu yang disampaikan alasannya. Penghargaan itu bisa bermanfaat bagi siswa jika pemberiannya tepat.
Yang kedua, penghargaan itu justru nanti akan mendorong siswa untuk mengarah ke sikap yang kurang bijak. Nah, tapi contohnya disebutkan jelas omongan. Bapak Ibu, kita akan membahas materi video yang mana semoga nanti bisa memecahkan akibat pertanyaan informatif ini. Bapak Ibu, selanjutnya saya ingin Bapak Ibu sama-sama membayangkan terlebih dahulu apa itu definisi dari hukuman dan apa itu definisi dari konsekuensi, apakah sama atau berbeda. Karena ini nanti akan sangat berpengaruh pada materi yang akan kita pelajari. Nah, selanjutnya saya akan mengajak Bapak Ibu melakukan drama. Jadi kalau sebelumnya itu saya pernah mendengar bahwa Pak Ahmad itu dulu itu sering berkecimpung di dunia Twitter. Dia Pak Ahmad betul nggih? Enggak. Baik, Pak Ahmad kira-kira bersedia betul saya ajak untuk melakukan drama. Mudah saja Pak. Biasa aja Pak. Oke, nanti hanya sekedar ya sederhana saja. Coba Pak Rahman ya, coba Pak Rahman ini saya punya satu lagi memo sedikit Pak, bisa dituliskan satu hal yang menurut Pak Rahman itu paling penting di hidup Pak Rahman. Paling penting, paling berharga, paling istimewa, paling tersayang atau paling tercinta, pokoknya yang paling dari segala paling bisa. Ada yang paling tidak ada apa? Bebas apapun itu. Dan saya tidak boleh tahu ya, saya akan mencoba jaga keberhasilan kali tetap alat tulis yang itu. Yang penting, ya yang menurut Pak Ahmad juga penting. Kita akan melakukan demonstrasi dengan nanti berkaitan dengan disiplin. Ini khususnya ada motivasi. Namun Pak Ahmad, sudah deh, jangan dikasih tahu saya pura-pura tidak tahu. Saya tidak tahu. Nah, coba Pak Ahmad, dari hal penting yang Pak Ahmad tulis, coba baca dengan genggam. Pak, boleh coba kok. Yang kemudian Pak Ahmad yang paling penting di SD pendidikan. Apakah saya boleh meminta itu lah? Ya menurut Anda hal tersebut penting. Saya boleh. Oh, karena ini bukan berarti motivasi, bukan berarti ini apa ya harus saya yang melawan gitu yang lain-lainnya. Tapi penting itu bisa untuk orang lain karena setidaknya itu berbagi. Penting bagi saya, mungkin belum tentu penting bagi jenengan, tapi panjenengan bisa memahami saya gitu. Inilah saya. Jadi boleh ya Pak? Boleh. Oh, boleh. Mungkin kami guru yang lain boleh menuliskan satu juga. Dibayangkan aja nggak ada tulis seperti itu. Dibayangkan di genggam. Kumarni, Kumarni ya, coba Kumarni. Yang paling baik sedunia. Dan ini apakah
saya boleh lihat kondisi yang ada di kepalanya Ibu? Boleh. Oh boleh. Oh kamu di sini ngomong-ngomong gitu ternyata ya. Kalau boleh tahu isinya apa Bu? Isinya anak. Anak. Nah, penting. Kalau Pak Rahman tadi boleh tahu isinya apa? Yang terpenting menurut saya itu ya sebenarnya semua penting sih ya, soalnya saya bingung. Akhirnya saya tuh menuliskan sesuatu toleransi itu. Iya. Baik ya. Bapak Ibu. Jadi dari kegiatan yang kita laksanakan tadi itu adalah mengenal motivasi. Apa yang dia lakukan, apa yang dia miliki sebagai prinsip itu ada kecenderungan untuk berubah karena adanya motivasi dari luar. Nah ini sekedar cerita waktu itu kemarin waktu Zoom itu ada salah satu peserta dalam ditanya oleh instruktur sama menuliskan satu hal yang menurutnya penting. Setelah hal tersebut kemudian instruktur kan menanyakan dirayu apa yang ada boleh enggak boleh terus kemudian bapak beda boleh enggak melihat isinya apa boleh tuh yang kedua kemudian saya lagi Pak kalau tidak boleh saya instruktur loh saya bisa mengeluarkan Anda dari ruangan ini loh boleh atau tidak boleh boleh tetap pernah dengan apa namanya pendiriannya. Kemudian diri ini Bapak Ibu ada earphone boleh earphone headset dulu Bapak boleh nggak ayo Bapak yang itu saya tetap punya earphone ini tetap nggak boleh kan saya ya boleh tapi benar Bu itu terjadi kemarin tidak boleh artinya apa motivasi itu bisa mempengaruhi orang lain tapi motivasi itu sendiri terjadi atas jenis motivasi dari dan motivasi dari orang lain kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya sampai ke sini bisa kita samakan gitu persepsinya ini kemudian Bapak Ibu kita menginjak kepada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Jadi seperti yang saya katakan adalah ilusi guru mengenai murid itu ya saya lakukan tadi pada paradigma dan kontrol dari dilatih juga. Saya ini di apa? Ya itu memang ya itu ada dikasih artinya ada upaya mempengaruhi seseorang ya dari motivasi orang lain. Kemudian dikritik sampai apa namanya agar merasa bersalah, di apa marahi, diancam bahkan ya. Tapi seperti yang saya contohkan diancam dikit, di ini pun, nah, itu katanya itu tidak bisa melekat kemudian ini memang ada motivasi eksternal dan fisik dan fisik. Nah, jadi dalam artian ini siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol tentu yang memiliki kontrol adalah kita sendiri. Jika mungkin selama ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita agar teori kontrol atau pilihan itu kita paradigmanya diubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini juga berpengaruh pada siswa. Contoh misal siswa kita terlambat, kita hanya tahu bahwa aturan yang sudah ditetapkan adalah siswa datang pukul 7. Tapi ternyata ada latar belakang masalah atau alasan siswa itu memiliki yang mungkin itu tidak bisa terungkap. Maka dari itu hadirnya teori kontrol pilihan ini menjadi solusi. Kita bisa mengetahui pandangan dari siswa masalah tersebut dan apa alasannya apa bagaimana
kita sepakat ya, segala perilaku itu pasti memiliki akibat sebab dan pasti memiliki tujuan khusus. Kemudian orang lain bisa mengontrol itu terdapat pada stimulus respon. Tadi yang saya lakukan pada awal kita apa yang kita pegang. Nah, pada teori pilihan itu hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Artinya orang lain tidak bisa. Yang saya ceritakan pada suatu saat saya melakukan meeting bersama teman-teman yang lain. Sampai di meeting itu tidak bisa diberikan. Ternyata Bapak Ibu yang dipegang itu apa? Yang dipegang itu adalah waktu. Jadi menurut saya itu waktu itu adalah yang terbaik. Jadi intinya waktunya tidak diberikan. Seperti itu kira-kira. Kemudian pemaksaan ada pada saat tujuan dan jika dibujuk tidak mau paksa. Ya, pada teori kontrol pilihan itu dirubah menjadi kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan yang mana bisa menciptakan pilihan-pilihan baru. Siswa yang mungkin berkendara sendiri di kelas tidak suka mata pelajaran yang diajarkan atau suka itu kita bisa melakukan kolaborasi dan konsensus ini. Kita bisa menerapkan memberikan penguatan yang bisa menumbuhkan motivasi siswa itu sendiri. Ya, maka dari pemberian solusi itu muncul model berpikir win-win solution. Jadi tidak ada yang kurang, tidak ada yang memang sulit. Bapak Ibu, saya sendiri menyadari bahwa menerapkan ini butuh proses yang cukup lama untuk pembiasaan, tapi memang kita diharapkan mampu menerapkan teori kontrol pilihan. Kemudian kita akan lanjutkan ke topik disiplin. Apa itu disiplin sebenarnya? Mungkin Mbak Is bisa menyampaikan apa itu Mbak disiplin menurut Anda? Disiplin menurut pengetahuan saya itu melakukan semua hal tanpa porsinya. Kalau versi saya begitu. Jadi tidak ada yang terlewatkan. Mungkin ini disiplin itu apa Bu? Melakukan segala sesuatu tepat pada waktunya dan harus dilaksanakan dengan benar. Waktu dan ketepatan itu kualitas dan kualitas. Kalau Mbak Kris juga bisa tepat melakukan sangat tepat. Nah, jadi Bapak Ibu disiplin itu berasal dari bahasa disiplin yang artinya belajar. Disiplin itu sebenarnya artinya adalah membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jika mungkin ada siswa yang setiap hari memang dia datangnya jam 6 terus nggak pernah bisa tanpa memikirkan aku nanti tidak istilahnya apa ya, tidak menghiraukan entah dipuji, entah diberikan penghargaan, entah diberikan ujian, itu dia tidak mengharapkan itu. Tapi memang dia menghargai saya kalau ada kaki di sekolah nanti bisa belajar dulu. Konsentrasi itu adalah hal yang ingin diraih dari makna disiplin sebenarnya seperti itu. Namun budaya kita, makna kata disiplin telah berubah untuk menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan pelatihan. Dan kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketika
kemudian, bukan apa yang hari atau pencapaian suatu tujuan kemudian. Artinya ya kalau kita disiplin, artinya ya ada hukuman itu ya atau ada konsekuensi. Lalu bagaimana disiplin itu merujuk pada apa? Ada yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Kalau kita sudah pasti jelas nilai kebajikan yang kita rujuk adalah nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila, di mana ada bertakwa, mandiri, bertakwa kritis, pemimpinan global, moral, dan beberapa rujukan untuk melaksanakan disiplin. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, bahwasanya motivasi itu ada motivasi maksimal. Itu biasanya pertama dilakukan karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, dipuji. Atau tadi yang mau dikit dari grup, dari sekedar kemudian. Namun yang diharapkan adalah bagaimana motivasi itu bisa muncul dari diri sendiri, yang mana bisa mewujudkan sebuah penghargaan untuk diri sendiri. Jika dinarasikan dalam suatu manusia itu, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini, artinya atas meninggalkan diri sendiri. Tapi Bapak Ibu tadi memang tidak salah dengan Pak Alwan. Karena dari awal itu sudah ngomong, jadi motivasinya dari dalam itu memang nilai kebajikannya adalah nilai kebajikan berbagi, ya, itu juga bisa kita rasakan. Jadi itu ya. Nah sekarang motivasi tadi ya, yang ada sebelumnya ada pertanyaan motif bahwa apakah penghargaan bisa meningkatkan motivasi siswa. Nah, di sini kita akan bahas pengaruh penghargaan itu tidak selalu berdampak baik bagi siswa. Tapi kalau dilihat dari pertanyaannya, apakah motivasi dapat apakah penghargaan dapat memotivasi siswa? Dengan kata ada fungsi dapat, tentu bisa dapat. Memang kita jika ingin instan untuk memancing siswa, memancing siswa itu akan lebih cepat jika ada motivasinya, pengerjaannya. Ya sampai yang bisa kasih permen, ya itu paling cepat itu. Jadi sudah saya bilang tadi ya, penerapan reward punishment itu ya. Tapi ada pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Jika secara jangka pendek pada saat itu saya juga sepakat, saya juga setuju bahwa penghargaan itu bisa menurunkan motivasi. Tapi jika saya mengatakan ini ya, ini tidak semuanya. Karena apa? Bisa menimbulkan setelah ini saya akan buka sesi pertanyaan. Mungkin dari yang disampaikan tadi bisa ditanyakan. Oke, kalau saya baca betul dia disampaikan juga ketergantungan. Nah, jadi siswa melakukan sesuatu itu bukan berasal dari kehendak dirinya, karena atas dia menginginkan sesuatu. Jadi memang sedikit apa ya, tricky ya. Jadi kalau istilahnya simalakama,
kasih penghargaan nanti jadi support, kalau nggak dikasih penghargaan nanti kok timbul kecanduan, kan seperti itu. Tapi memang secara teoritis penghargaan itu ada pengaruh. Yang kedua, penghargaan menghukum. Artinya mungkin saya kalau zaman sekarang ini sudah jarang peringkat kelas itu biasanya setiap pembagian rapor itu ada peringkat 1, 2, 3. Nah, bagi yang top 3 yang terbaik 3 anak ini nanti akan diberikan apa istilahnya penghargaan, entah bisa ujian tadi yang disampaikan, bisa apa namanya barang, itu juga sama dengan penghargaan. Itu terkadang kita tidak tahu bahwa yang mendapatkan ranking 2 itu bisa merasa terhukum. Artinya kok saya belajar sudah maksimal kok cuma dapat ranking 2. Nah seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga seperti itu mana dari penghargaan yang menghukum. Yang ketiga penghargaan mengurangi kepala. Artinya yang tadi disampaikan bahwa yang penting dapat penghargaan, kualitasnya. Nah, seperti itu semua harapan kurang, ngawur, penting dapat apa? Itu namanya disitu. Nah, kemudian penghargaan tidak efektif, kemudian penghargaan bisa juga merusak. Kemudian apa yang perlu kita lakukan? Jadi karena ini juga bisa mungkin sedikit berbincang, penghargaan tidak harus berupa barang, bisa ujian. Tapi Bapak Ibu, mungkin itu yang saya bisa ambil tarik pertanyaan adalah apakah penghargaan atau ujian itu bisa dilakukan? Bisa, tapi memang perlu kebijaksanaan seorang guru. Nah, kalau saya menurut dari program kebijakan apresiasi, penghargaan itu bisa disampaikan melalui apresiasi berupa umpan tadi secara khusus maupun secara tidak semua murid mahasiswa fokus pada proses. Bagaimana maksudnya Bapak Ibu? Bisa seperti ini. Ini kan ini tadi baik sekali. Kalau tadi sudah menyampaikan, saya bisa mengucapkan terima kasih berat sekali atas kesediaannya memberikan. Nah, itu sudah termasuk penghargaan. Jadi jika mungkin saya sendiri Pak Guru itu masih sering bagus si A, bagus si B, itu nanti mungkin akan membuat teman-teman yang lain itu merasa jika atau mungkin mereka para sebelum yang tadi terapkan itu nanti seketika membuat melakukan kegiatan belajar itu mengharapkan penghargaan seperti itu, maka saya cenderung menggunakan umpan balik secara khusus pribadi, namun semoga dan dilakukan secara konsisten. Terus pada proses. Terus pada prosesnya artinya seperti tadi misalnya Mbak Ibu Suami, terima kasih telah memberikan pendapatnya melalui berkenan menyampaikan pendapatnya melalui sticky note. Itu salah satu bentuk memberikan apresiasi atau penghargaan. Nah, ini adalah contoh di mana kita memberikan apresiasi bersikap. Dibuka melalui kalimat kemarin saya perhatikan nilai bersikapnya adalah rasa empati bisa sekali. Situasinya pada saat baru dipastikan. Kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ini bisa memunculkan nilai-nilai bersikap yang bisa nanti membangun motivasi intrinsik dari dalam siswa. Nah, nilai kebajikan tidak hanya ini apa itu banyak sekali. Saat ini kita fokus pada nilai kebajikan yang terdapat pada topik pelajar Pancasila.
Nah, Bapak Ibu, jadi sebelumnya saya meminta Bapak Ibu untuk membedakan antara hukuman dan konsekuensi itu sama. Ibu boleh lihat dalam tabel perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi kedua nih, yang kedua adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Apakah konsekuensi atau hukuman? Hukuman? Konsekuensi? Nah, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Konsekuensi? Yang keempat, statement yang keempat, menggantikan kertas tugas teman telah dicerai-cerai. Konsekuensi. Oke. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat kerja. Oke. Yang selanjutnya, murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah atau tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Oke, bisa dijelaskan. Yang terakhir, mari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran fisika. Hukuman atau konsekuensi? Lari ya, sifatnya fisik. Di sini, Bapak Ibu ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman pertama, sesuatu yang mungkin tidak bisa terjadi. Apa? Biasanya untuk menunjukkan baik. Hanya di-push atau ditekan supaya anak itu merasa orang lain ini merasa. Jika konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi akibat apa yang telah dia laksanakan. Teroris tetap akibat. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka lama itu merupakan sifat konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Ini yang berbahaya. Ketika membuat anak merasa sakit hati jangka panjang, itu akan muncul perasaan dendam, perasaan marah yang mungkin akan dipendam dan membekas dalam. Kemudian hukuman itu membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menjadi disiplin. Ini apa? Membenci kedisiplinan itu karena hukuman itu sifatnya itu terjadi karena tidak terencana. Karena pada waktu itu, jika konsekuensi pasti sebelumnya sudah ada kesepakatan bersama. Jadi bagaimana dia menghargai kesepakatan yang dia buat itu nih. Dan selanjutnya nih. Tapi pada intinya secara garis besar hukuman itu bisa membuat rasa marah, salah, memalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi itu juga kehilangan hak, juga tidak nyaman, diasingkan, sementara. Itu juga ada juga dihargai. Lalu bagaimana Bapak Ibu? Jadi kita ini pertama, cara sekali itu adalah hukuman. Nah itu kesulitan itu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Murid diminta untuk push up. Menggantikan kertas tugas kemarin yang telah konsekuensi ini ada bentuk rasa tanggung simpul nih. Yang selanjutnya membersihkan tumpahan air. Ini juga awal muncul tanggung jawab itu merupakan konsekuensi.
konsekuensi. Selanjutnya murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah. Ini termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk melaksanakan kegiatan. Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena di situ sudah ada angka 10 menit. Artinya sebelumnya itu pasti sudah ada aturan pengelolaan, sudah ada kesepakatan yang benar. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita menggunakan hukuman atau konsekuensi? Solusinya adalah menggunakan restitusi. Jadi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang akan mereka inginkan. Di dalam penerapan restitusi ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ditunjukkan melalui setiap orang pasti melakukan kesalahan. Nah, ini supaya lebih jelas Bapak Ibu, mungkin saya tampilkan videonya saja. Jadi semoga bisa teman begini. Ini Bu, ditunjukkan melalui kata-kata aku pasti mana yang bisa ini adalah melakukan menstabilkan identitas. Oh begitu. Pasti kamu melakukan itu karena kesalahan ketentuan. Iya, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya jadi pimpinan? Ya, saya Ini sebagai Bu, ini merupakan tahap yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Ditunjukkan melalui kalimat pasti kamu mempertahankan sesuatu yang penting untuk kamu. sesuatu yang penting buat kamu. Oh, kamu tidak penting. Dan juga Hanya berkata. Iya Pak. Untuk saya masih bersabar dan saya mempertahankan saja. Terus padahal saya pasti bela diri lah. Pasti ya. Tapi kamu memilih tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih tidak berbuat lebih parah lagi.
Jadi Bapak Ibu, itu tadi adalah penerapan institusi yang bisa diimplementasikan dalam memecahkan masalah. Nah, ini ya, di sini muncul kontrol guru. Kontrol guru ini dibagi menjadi 5. Oke, guru sendiri dibagi menjadi 5. Lima posisi kontrol guru yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat masalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Ciri-cirinya sebagai penghukum itu aktif menuju memarahi, biasa sampaikan melalui nada yang tinggi. Contoh, dulu berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Kemudian kalau membuat masalah itu membuat anak itu tertekan. Contohnya, seharusnya atau ibu kecewa atau apakah kamu tidak merasa kasihan kepada bapak kalau nanti ibu kepala sekolah kemarin pak itu ciri-ciri membuat masalah. Nah, sebagai teman, artinya guru memposisikan dirinya sebagai teman siswa yang mana apabila sudah butuhkan apa-apa, siswa itu bisa sharing kepada teman. Sebagai gurunya yang berperan sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Nah, ini biasanya mengacu pada aturan-aturan yang ada, memberikan arahan-arahan apabila melakukan pelanggaran, berikan tentang konsekuensi apa yang harus dia lakukan. Namun di sini dipertegas dengan bahwa ekspresi seorang pemantau itu datang tidak menunjukkan sedang buruk ataupun marah dalam posisi pemantau. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Nah, di sini manajer ini mengeksplorasi diri dari seorang siswa yang mungkin bersalah dengan apa yang dia yakini, tentunya melalui kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah dari sini. Sejauh ini mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang menerapkan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat atas keinginan siswa itu sendiri, misal menyayangi teman, kemudian menghargai waktu, itu salah satu bentuk keyakinan kelas. Ini yang akan disangkutkan kembali ketika guru berposisi kontrol sebagai manajer. Artinya mendorong motivasi dari diri siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, yang diharapkan adalah guru ini, seorang guru mampu menerapkan kontrol guru dan posisi manajer. Namun, memang posisi manajer ini sangat dipengaruhi oleh usia siswa juga. Mungkin kalau siswa SD ya butuh usaha yang lebih untuk mendidik siswa itu mengeksplorasi keimanannya. Kalau kira-kira yang efektif yang mana Bapak Ibu? Penghukum, pembuat masalah, teman, pemantau, atau manajer? Itu yang manajer. Yang dilaksanakan selama ini Bapak Ibu? Kalau saya penghukum melaksukan gitu, mungkin cepat gitu ya kalau kelihatan hasilnya. Tapi salah kalau dilaksanakan salah. Sebenarnya yang diharapkan adalah sebagai manajer. Karena manajer ini nanti yang kita lakukan adalah penggunaan segitiga kasus. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan kasih sayang, terima, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan berbakti. Ini yang dibawa seorang manusia sejak lahir. Maka ini yang diharapkan mampu digali untuk diarahkan ke dalam motivasi intuisi siswa yang sesuai dengan nilai keberanian. Seperti itu Bapak Ibu.
Sampai sini Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan. Kalau mungkin kalau tidak Bapak Ibu, saya mohon teman-teman menuliskan referensi hari ini dan referensi apa ya mengubah paradigma dulu saya katakan dari sini ke sini kalau tidak ada yang dulu ya tapi saya harap ada perubahan paling tidak apa tapi saya yakin Bapak Ibu banyak yang sudah melakukannya mungkin hanya belum tahu istilahnya mungkin tapi secara kenyataan sebenarnya yang dilakukan Bapak Ibu semuanya sudah mengacu ke dalam posisinya karena saya sudah tidak lihat anak yang bahkan tapi teman itu sudah ini cenderung lebih mendewasa anak-anak dalam bersikap. Jadi Bapak Ibu kita tolong nanti diisikan mungkin batasinya. Jika tidak cukup nanti bisa disetelin lagi atau nanti saya beri lagi. Boleh Pak, jadi foto ya. Mungkin referensi yang pertama mungkin nanti ya perkenan menyampaikan pendapatnya secara sukarela ibu apa yang bapak saya yang saya dapatkan yang tidak lupa nggak apa-apa ya atau yang saya dapatkan dan kemudian saya nanti Oke, satu baru apa yang berpengaruh di saya yang saya dapatkan yang selama ini paradigma dan konsekuensi tadi ini mungkin kita tidak berpikir jauh dulu dalam artian pernah kita lakukan tapi kita tidak berpikir apakah ini hukuman ini konsekuensi tapi semuanya kita campur aduk begitu karena di situ untuk saya ya memang harus begitu
setelah ada hukuman ada kesepakatan bersama yang melanggar di pada konsekuensinya itu ternyata mempunyai ranah yang berbeda-beda, ternyata dibedakan itu hukuman ini konsekuensi, sehingga ternyata yang saya lakukan itu hukuman, saya lakukan ini konsekuensi. Sehingga ini paradigma ini yang baru saya sadari saat ini ketika mendengarkan materi. Terima kasih Pak Rahman yang memberikan pendapatnya waktu biasa dia memang ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Izin lanjut ke informasi yang kedua. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini Bapak Ibu? Mungkin yang berkenan. Kalau perasaan saya setelah mengikuti kegiatan ini, rasanya senang karena bisa bertambah ilmu lagi, bisa mengetahui perbedaan antara konsekuensi dan hukuman. Karena kemarin saya menganggapnya konsekuensi dan hukuman itu sama, tapi ternyata berbeda. Ini yang ketiga, peran masuk seperti apa yang nanti Bapak Ibu akan lakukan setelah mengikuti modul ini. Pak Romo sedang tahu. Ibu beliau mau mungkin Bu. Ya, dan amal seperti apa saja yang akan saya lakukan setelah mengikuti sesi ini, jadi seperti ini. Oke, luar biasa ya. Terima kasih sekiannya. Yang keempat, saya akan menjadi amon yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Ini kemudian kita sama dengan orang kerja. Orangnya sebagai manajer yang bagaimana nanti nomor 4 ini? Mungkin jadi belum Ada belum? ya tulis kawin. Bagaimana Mbak Ika? Ya, saya akan menjadi manajer yang sebelum menerapkan disiplin, saya menanyakan siswa mengapa kamu melakukan pelanggaran ini, lalu saya memberi solusi atas pelanggaran tersebut dan memberi konsekuensi kepada siswa atas pelanggaran yang telah dibuat, lalu saya memberi solusi dan memberi penanganan kepada yang benar. Terima kasih. Tentu kita berupaya menjadi seorang betul sesuai dengan filosofi dari ajaran Barat bahwa pendidikan itu membentuk maka sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Melalui upaya menuntut kita arahkan siswa untuk berjalan sesuai dengan nilai kebajikan yang ada, menggali motivasi intrinsik dari diri siswa supaya siswa memiliki nilai yang positif. Bapak Ibu, sebagai closing statement penutupan sama saja, kita sebagai guru sangat berpengaruh pada masa depan siswa kita. Kita menjadi orang yang berperan dalam upaya siswa mencapai cita-citanya. Dan itu meskipun hal yang kecil, jika itu bermanfaat kita bisa. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Evi, bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti diseminasi yang saya lakukan? Iya, perasaan saya sangat senang sekali karena saya mendapatkan ilmu baru dari Pak Rian. Oh iya, kalau boleh tahu ilmu yang paling berkesan menurut Ibu Evi, ilmu yang informasi yang apa ya Bu? Informasi tentang perbedaan antara hukuman dan juga konsekuensi. Karena menurut saya itu sebelumnya hukuman dan juga konsekuensi itu sama, tapi ternyata setelah mendapat materi dari Bapak ternyata itu berbeda. Seperti itu Bapak. Ya, terima kasih Bu Evi atas testimoninya. Ya, sama-sama. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi yang diselenggarakan oleh Pak Rian, tentunya menambah pengetahuan bagi saya sendiri sebagai seorang pendidik dan memberikan masukan-masukan positif yang bisa saya contoh untuk kedepannya. Terima kasih Bu Lisa. Alhamdulillah untuk mengikuti diseminasi kemarin, saya merasa senang dan banyak hal yang baru saya tahu gitu ya, terutama masalah kemarin masalah hukuman dan konsekuensi itu yang betul-betul saya itu bisa memilah, oh ini konsekuensi, ini hukuman. Jadi dengan adanya materi itu nanti saya ke anak-anak itu akan bisa menempatkan diri apakah ini perlu hukuman atau ini perlu konsekuensi. Dan kalau dilihat dari materi kemarin itu memang anak itu cenderung perlu namanya konsekuensi supaya ada rasa tanggung jawab, merasa kalau salah ya merasa sendiri tadi tanpa ada rasa kebencian dengan gurunya atau dendam dengan gurunya, lalu semua dilakukan dengan betul-betul tulus dari kehendaknya mereka sendiri-sendiri begitu. Terima kasih Pak Tanatman atas testimoninya. Selamat siang.